Pemirsa La Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode ini adalah yang pertama di tahun 2024. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Sebagai seorang nabi dengan spesialisasi kemukjizatan, Elia hadir di Alkitab dalam suatu perbincangan serius dengan dua tokoh sentral lainnya, yaitu Musa dan Yesus di atas gunung perubahan bentuk atau Mount of Transfiguration, mendiskusikan kepergian Yesus dari bumi. Hanya mereka bertiga yang mengetahui isi perbincangan itu. Unik memang kehidupan Elia ini. Bahkan dalam hal sumber-sumber makanan pun selalu tersedia dalam cara yang tidak biasa. Elia menyerahkan sepenuhnya terhadap Tuhan. Pertama, dia diberi makan oleh burung-burung gagak. Kemudian, ketika pasokan air minumnya berhenti, Tuhan memerintahkan dia pergi ke suatu tempat yang paling unik. Rumah seorang janda yang kelaparan, sangat miskin. Janda itu bahkan bukan seorang Israel, tinggal di rumah wilayah Yezebel, suatu tempat berbahaya bagi seorang nabi buronan. Namun janda di Zarefat itu menunjukkan iman yang cukup kepada nabi dan Tuhannya untuk menggunakan sumber makanan terakhirnya. Hasilnya membuktikan imannya telah tergenapi dengan baik. Yesus merujuk kepada kisah ini sebagai contoh bagaimana Tuhan menjangkau jemaat non-Yahudi. Ada di Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai ayat 26. Cara berpakaiannya pun terbilang nyentrik. Mengenakan pakaian yang terbuat dari rambut hitam unta, dia membuat perbedaan mencolok kepada para imam Baal yang berjubah linen putih dan topi menjulang tinggi mereka. Dia menyampaikan pesan sederhana dan tidak populer atas malapetaka. Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11. Itu adalah suatu penghinaan langsung kepada para pengikut Baal yang mempercayai dewa-dewa mereka mampu mengendalikan cuaca. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, informasi bagi ibu bapak. Apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter atau ahli kesehatan atau dukun sekalipun. Akan tetapi barangkali saja saya bisa memberi solusinya. Mari kita pelihara kesehatan tubuh pemberian Tuhan Allah. Semoga. Hari ini kita memasuki tayangan ke-30 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Elia. Elia, pekerja mukjizat. Ketika kita membicarakan mukjizat di Alkitab, ada 3 nama yang akan muncul. Musa, Elia, dan Yesus. Ketiganya dalam fakta adalah mereka yang bertemu di atas gunung perubahan bentuk atau Mount of Transfiguration untuk membicarakan tentang kepergian Yesus dari bumi. Ada di Injil Lukas pasal 9 ayat 30-31. Dalam kehidupan mereka, ketiganya melihat kuasa dan juga berbagai batasan dari mukjizat.
Kitab 1 dan 2 Raja-Raja mencatat 8 mukjizat mengagumkan bekerja melalui Elia. Beberapa di antaranya seperti kontes dengan nabi-nabi Baal ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 39 yang diadakan di hadapan sejumlah besar penonton. Lainnya seperti pemulihannya atas anak seorang janda ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24 yang dilakukan dengan agak lebih pribadi. Pengalaman Elia menunjukkan berbagai batasan dari mukjizat di dalam memperkuat keimanan. Persis setelah mukjizat terbesarnya, yaitu kontes dengan Nabi Baal itu, Elia hidup tertekan dan ketakutan. Itu sebabnya kemudian Tuhan memperlihatkan keberadaannya tidak dengan demonstrasi kekuatan, tetapi dalam bentuk pembisik yang lembut. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Nabi Maleaki meramalkan bahwa suatu kunjungan dari Elia akan mendahului kedatangan Mesias. Sebuah ramalan yang juga dikatakan Yesus bahwa Yohanes Pembaptis telah menggenapinya. Ada di Injil Matius pasal 17 ayat 9 sampai 13. Semua orang Yahudi pada masa Yesus, termasuk Yesus sendiri, menjunjung Elia dalam kehormatan tertinggi. Bahkan hingga sekarang selama hari-hari suci, kaum Yahudi Ortodoks menyediakan suatu tempat di meja untuk Elia, sang pekerja keajaiban. Live question. Pernahkah Anda menyaksikan sebuah mukjizat? Jika demikian, bagaimana mukjizat itu memengaruhi Anda? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-31 dengan tokoh